Mengapa kurikulum perlu berubah? Disajikan oleh Hastuti, guru SMP Negeri 105 Jakarta Barat. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka, kini dan di masa depan. Isu kekinian yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Dahulu, saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau tentu saja menjadi guru. Kini, pilihan cita-cita murid kita lebih beragam, dan mereka kini ingin menjadi ilustrator, animasi karakter, atau pengembang aplikasi games. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah bagian contoh lain yang membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang harus berubah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar untuk terus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Saat ini, berbagai penelitian menyampaikan bahwa para murid sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini menyeratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Adapun 4 komponen dalam kurikulum yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan. Terima kasih, salam dan bahagia. Dari saya, Hastuti.